Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jadi semuanya kita dalam keadaan sehat walafiat ya, mengucapkan salam yang sangat sempurna. Kemudian kita mengawali kegiatan rangkaian kita pada hari ini, yaitu untuk mengawali pelajaran. Mari kita sama-sama berdoa yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Siap, kelas. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi dubillahi rabba wa islami dina wa nabi Muhammadin nabi wa rasulah. Rabbi rangkaian doa kita semoga mengawali kegiatan ini dengan mendapat berkah daripada Allah Maha Kuasa. Nah, kemudian Bapak akan mengabsenkan anak-anak semuanya yang diawali dari Akbar Fadilah, Muhammad Nathan, Hadir. Muhammad Endri, Hadir. Muhammad Endra, Hadir. Pana, Hadir. Anggun, Hadir. Septi, Hadir. Zahra, Hadir. Anissa, Hadir. Khairun Nisa, Hadir. Selin, Hadir. Alpia, Hadir. Nur Hayati, Hadir. Resti, Hadir. dan Sabah. Demikian untuk penghadirannya, alhamdulillah hadir semua. Kemudian kita lanjut dengan lagu wajib, ya, lagu wajib yang akan dipimpin oleh Nur Hayati. Semuanya berdiri. 1, 2, 3. Padamu negeri kami berjanji, padamu negeri kami berbakti, padamu negeri kami mengabdi, bagimu negeri jiwa raga kami. Ya, silakan duduk kembali. Terima kasih sudah menyanyikan lagu wajib pada negeri. Jadi dengan lagu tadi itu mengingatkan kita bahwa kita cinta terhadap tanah air kita, tanah air Indonesia. Kemudian Bapak lanjutkan, yaitu anak-anak semuanya untuk persiapkan alat tulisnya, pelajarannya agar dapat dikeluarkan semuanya. Ya, kalau sudah siap, silakan perhatikan, nanti ya Bapak akan menampilkan gambar global, gambar global. Nah, ini adalah global ya. Nah, ya, sebelum Bapak lanjut ke selanjutnya, Bapak bertanya, apa itu global? Iya, silakan Zahra. Iya, tepuk tangan. Sudah pernah lihat global? Alhamdulillah, sudah pernah lihat global. Jadi inilah yang namanya global ya. Nah, bagaimana dengan dunia kita global ini? Kita ingin membuktikan bahwa dunia ini bulat. Kalau di global bola itu seperti global. Nah, kita perlu tahu bagaimana membuktikan daripada dunia itu bulat. Bagaimana membuktikannya? Yaitu kita berdiri di pantai, kita lihat ke seberang lautan. Nampak enggak
pinggir laut sebelahnya. Nah, tidak nampak. Kemudian kita lihat di sebelahnya ada nggak gunung di seberang lautan itu yang gunung tinggi? Nampak nggak? Nah, tidak. Nah, jadi itulah bukti bahwa dunia ini, bumi ini bulat seperti globe, ya itu. Jadi sebagai bukti daripada globenya itu bahasa memang benar-benar bentuk bola sebenar apa itu dunia sebenarnya, ya. Nah, terus kita akan menginjak suatu kegiatan breaking, ya, ice breaking. Ice breakingnya yaitu tepuk dunia. Sudah siap? Oke. Tepuk dunia. Dunia ada benua. Dunia luas. Ya, alhamdulillah. Ini kita tahu dunia luas. Tadi kita sudah melihat globonya macam mana, ya, macam mana globonya tadi. Jadi itulah dunia itu luas. Ya. Di dunia tadi ada 6, ada yang katanya benua. Jadi ada 6 benua, mulai dari Asia, Afrika, Amerika, Australia, Antartika, dan Eropa. 6 benua luar biasa. Allahu Akbar. Iya, jadi dari 6 benua itu luas, ya luas sesuai dengan bentuk yang ada sudah tentukan dalam globe tadi, ya. Nah, kemudian kita memasuki tujuan dari pembelajaran kita hari ini, ya. Yang perlu kita ketahui itu adalah pertama, tujuannya kita mengenal daripada 6 benua. Mengenal daripada 6 benua, ya. Tadi sudah kita sebutkan dalam tepuk dunia bahwa di dunia itu ada benua. Sudah disebutkan dari benua ini ada 6 benua, ya, 6 benua. Jadi kita akan mempelajarinya. Terus tujuan selanjutnya yaitu menunjukkan letak benua. Menunjukkan letak benua. Di mana letak benua ini berada sesuai dengan tadi di globe tadi. Ada yang di bawah di globe, ada di atas, ada di tengah, ada di sebelah barat. Jadi itu ada letak. Nah, contoh letaknya seperti benua Australia, dia berada di sebelah selatan benua Asia. Ya itu, jadi itu namanya letak, ya. Nah, terus tujuannya adalah menjelaskan ciri khas benua. Nah, setiap benua itu memiliki ciri, ya. Ada ciri-cirinya. Apa cirinya? Nah, misalnya seperti benua Australia tadi, ya ada ciri-cirinya, ciri benuanya macam mana. Pertama itu adalah ciri utama secara geografisnya beda dengan yang lain. Kemudian ciri khasnya yaitu yang tidak dimiliki oleh benua lain, yaitu seperti kanguru, ya itu, ya, dan koalanya. Nah, kemudian juga kita berpikir, ya, berpikir ada berapa benua di dunia itu. Jadi kita berpikir, kita bisa mencarinya, kita hitung. Lihat tadi di globe, kita hitung. Tadi sudah disebut ada benua Asia, ada benua Afrika, ada benua Amerika, ada benua, ya, terus ada benua Antartika, ada benua Eropa. Nah, jadi ada apa 4, apa 5, apa 6, apa 7 benua ini. Nah, kita tahu tadi sudah kita hitung berarti ada 6 benua. Ada yang mengatakan benua itu 7. Ya, ada yang mengatakan sebagian pendapat benua itu 7. Kenapa? Karena benua Amerika itu katanya terbagi 2, yaitu benua Amerika Selatan dan Amerika Utara. Nah, tetapi itu tidak diakui oleh Badan Dunia Internasional, maka hanya benua itu diakui hanya 6 benua. Itu tadi, ya. Kemudian di mana benua itu di benua mana Indonesia berada? Nah, di mana? Ya tentu kita harus mengetahui letak Indonesia yang indah ini, yaitu di antara, ya, di antara
benua, yaitu benua Asia dan Australia. Nah, kemudian apa perbedaan antar benua menurut kalian? Iya, silakan Zahra. Luas wilayah, iklim, flora, fauna, dan letak geografi. Iya, tepuk tangan. Iya, luas wilayahnya, ada secara geografisnya, ada flora dan faunanya, atau tumbuhan dan hewannya, ya. Ada juga ciri-ciri yang lain, itu ada menunjukkan perbedaan antara apa itu benua, ya. Pertama sekali adalah luas wilayah, luas wilayahnya. Kalau benua Asia itu adalah yang terluas, yang terluasnya. Nah, kemudian selanjutnya kita akan breaking lagi, ya, sebelum kita masuki film, ya. Nanti kita Bapak akan tayangkan film. Nah, sebelumnya kita breaking, ya. Breaking ini yaitu cukup fokus, ya. Ya. Tepuk 1. Yes. Tepuk 2. Oke. Tepuk 3. Semangat. Tepuk 4. Konsentrasi. Tepuk 5. Siap belajar. Tepuk fokus. Melihat. Mendengar. Mengingat. Fokus. Iya, alhamdulillah, ya. Fokus berarti tujuan fokus itu banyak, ya. Pertama tadi kita melihat. Jadi apa nanti akan kita lihat. Kemudian kita mendengar apa yang kita dengar dari cerita itu. Kemudian mengingat, ya, setelah kita lihat, kita dengar, kita beringat. Nanti apa sih yang tadi saya lihat, apa sih tadi yang saya dengar. Nah, jadi kita harus fokus supaya kita bisa mendengar, bisa melihat, dan bisa mengingatnya, ya. Gitu. Nah, terus Bapak akan menampilkan sebuah film atau video, ya, tentang benua. Dan Amerika Selatan. 1. Benua Asia. Benua Asia merupakan benua terbesar di dunia. Luas daratannya mencapai 30% luas daratan di seluruh dunia. Bila digabungkan, luas daratan dan lautan di Asia mencapai 8,7% luas dunia. Karena area ini sangat luas, benua Asia dibagi menjadi beberapa bagian sesuai arah mata angin. Setiap bagian pun memiliki ciri khas masing-masing, baik geografis maupun budaya masyarakatnya. 2. Benua Amerika. Wilayah benua ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu Amerika Utara, Amerika Tengah, dan Amerika Selatan. Nama Amerika diambil dari nama orang Eropa pertama yang menjelajahinya, Amerigo Vespucci. Perbedaan paling terlihat dari negara-negara di ketiga wilayah benua Amerika ini, yaitu terkait sosial, budaya, dan perekonomiannya. 3. Benua Afrika. Benua Afrika merupakan benua dengan jumlah penduduk kedua terbanyak setelah benua Asia. Karakteristik geografis benua Afrika memiliki banyak gurun dan cenderung kering. Gurun terbesar dan sungai terpanjang di dunia ada di benua ini. Benua
Benua Afrika dibagi menjadi 5 wilayah, yaitu Afrika Utara, Afrika Barat, Afrika Tengah, Afrika Selatan, dan Afrika Timur. Sebagian besar negara di benua Afrika merupakan negara miskin, dan di benua ini banyak terjadi bencana kekeringan serta kelaparan. 4. Benua Antartika. Benua Antartika atau Kutub Selatan merupakan zona bebas karena tidak terikat kepemilikan oleh negara manapun. Kondisi geografis Kutub Selatan lebih ekstrem dibanding Kutub Utara atau Arktik. Karenanya wilayah ini tidak dihuni manusia, kecuali beberapa stasiun yang digunakan untuk penelitian. 5. Benua Eropa. Benua ini berada di daratan yang sama dengan benua Asia. Karenanya lempeng tepat benua Eropa dan Asia ini dinamakan lempeng Eurasia. Benua Eropa terbagi menjadi 4 wilayah, yaitu Eropa Timur, Eropa Utara, Eropa Barat, dan Eropa Selatan. Eropa merupakan satu-satunya benua tanpa gurun. Sebagian besar negara-negara di Eropa yang berbatasan darat merupakan anggota perkumpulan Uni Eropa atau European Union. 6. Benua Australia. Australia merupakan benua terkecil di dunia. Luas wilayahnya hanya sekitar 7 juta kilometer persegi. Pembagian wilayah benua Australia dilakukan berdasarkan negara bagian, bukan pembagian per wilayah seperti keempat benua lainnya. Hal ini karena benua Australia merupakan satu negara persemakmuran yang memiliki 6 negara bagian, dan 2 teritorial benua Australia berbatasan langsung dengan Indonesia dan dipisahkan oleh Samudra Hindia. Demikian penjelasan tentang 6 benua di dunia. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Demikian tadi ya, video tentang benua ya, tentang dunia 6 benua. Sudah dijelaskan mulai dari benua Asia, yang mana benua Asia adalah benua terluas di dunia yang memiliki 30% daripada bumi itu, dunia itu adalah dimiliki oleh benua Asia. Dan benua Asia juga memiliki popularitas ya, atau penduduk yang paling banyak ya, terdiri lebih kurang itu 3 miliar lebih sekarang ya penduduknya. Nah, kemudian yang kedua tadi yaitu benua Afrika. Nah, benua Afrika ini hampir berbatasan juga dengan benua Asia ya. Salah satunya benua yang ada di Eropa, benua apa itu negara Arab, itu adalah benua apa itu negara Mesir. Itu satunya negara Arab yang berada di benua Afrika. Yang lainnya berada di benua Asia bagian barat ya, bagian barat. Nah, kemudian yang ketiga tadi Amerika tadi disebut katanya ada dua benua. Ternyata hanya 1 benua yang diakui. Nah, ada itu berbagai negara, dan ciri khasnya di sana juga ada harimau ya, kemudian ada singa, ada hujan Amazon ya, yang terhampar ribuan kilometer, yang sangat unik di sana ya. Dan terus begitu pula dengan benua Eropa. Benua yang nomor 2 terkecil di dunia ya. Setelah benua Antartika. Ya, jadi itu di sana ciri khasnya apa yang paling utama yang menonjol ke sana? Iya, menara Eiffel. Ciri khas yang paling utama yang menjadikan salah satu simbolnya di sana. Simbolnya. Nah, kemudian kedua benua yang selanjutnya itu adalah benua Antartika. Benua Antartika adalah benua satu-satunya benua di dunia yang tidak dimiliki oleh manusia. Tadi kan dimiliki oleh manusia. Karena di sana adalah yang sangat ekstrim cuacanya sepanjang tahun. Ya. Kemudian yang keenam adalah benua Australia, benua terkecil di dunia, sebagai tetangga daripada Indonesia, ya, yang memiliki ciri khas tertentu yang unik tadi. Nah, kemudian
Apa itu benua? Nah, kita tahu. Apa itu benua? Benua adalah hamparan daratan yang di atas bumi. Itu adalah benua. Ya, benua. Benua ini dikelilingi oleh lautan. Nah, dikelilingi oleh lautan yang terhampar luas dari ujung timur, ujung barat, ya, dari ujung selatan dan utara berbentang lautan. Nah, ya itulah yang mengelilingi daripada benua. Kemudian apa itu laut? Laut adalah air yang berwarna biru laut yang mengelilingi benua tadi. Ya. Jadi selain daripada warna biru laut itu adalah benua. Itu yang disebut dengan laut. Kemudian bagaimana dengan Indonesia, keberadaan Indonesia? Keberadaan Indonesia ini, Indonesia itu yang indah tadi berada di benua Asia bagian tenggara dan diapit oleh dua benua, benua Australia dan benua Asia, dan juga diapit juga oleh dua samudra, yaitu samudra Pasifik dan samudra Hindia. Nah, kemudian Indonesia merupakan lintas internasional, yaitu lintas laut dan darat. Nah, jadi ini sangat menguntungkan daripada geografisnya, secara ekonomisnya Indonesia itu berada di antara dua benua dan dua samudera. Nah, kemudian ciri khas setiap benua. Nah, jadi ciri khas setiap benua itu berbeda-beda. Misalnya seperti Asia. Asia itu memiliki gunung yang tinggi, gunung-gunung tinggi yang dinamakan Gunung Himalaya, ya, Gunung Himalaya, yang dan juga merupakan populasi terbanyak tadi. Nah, kemudian benua Afrikanya, ya, sudah. Kemudian aktivitas daripada kalian itu yaitu mewarnai sesuai dengan UNES nanti, yaitu mewarnai daripada yang akan Bapak bagikan, ya, belangkonya. Nah, kemudian itu setelah Bapak bagikan akan adakan diskusi kelompok. Nah, ya, habis diskusi kelompok nanti ada namanya dilaksanakan itu presentasinya. Nah, jadi Bapak akan membagikan tugasnya, tugas kelompoknya yang disebut dengan lembaran peserta didik atau kerja peserta didik. Ya, nanti silakan diwarnai, kemudian ditempel apa-apa yang sudah diperintahkan dalam LKPD-nya. Ya, silakan, ya. Silakan kerja bersama sama kelompok, ya.
Silakan. Kalau sudah selesai mewarna dan itu, silakan dilanjut dengan mempersiapkan untuk bahan diskusi, yaitu menggambar salah satu benua yang kamu teliti, ya. Silakan. Sudah digambar, diskusikan dengan kelompoknya apa-apa yang akan kalian paparkan nanti, mulai dari tadi ada yang namanya ciri khasnya, letaknya, ya. Sudah ada yang selesai? Kelompok yang selesai? Ya. Sudah siap untuk mempresentasikan? Sudah. Ya.
Kalau sudah siap dari kelompok 1 ya. Sudah siap kelompok 1? Oke, dari kelompok 1. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan memaparkan hasil diskusi kelompok kami. Benua Asia terletak di timur dan utara barat. Perbatasan: sebelah timur perbatasan dengan Samudra Pasifik, sebelah barat perbatasan dengan benua Eropa dan benua Afrika, sebelah selatan perbatasan dengan Samudra Hindia, sebelah tengah perbatasan dengan Laut Kaspia dan Rusia di barat, sebelah tenggara perbatasan dengan Tiongkok di timur, di utara Samudra Pasifik, di timur Samudra Hindia di selatan, dan anak benua India serta Teluk Benggala di barat. Ciri khasnya, benua terluas dan terpadat. Penduduknya di dunia memiliki beragam iklim serta kaya akan pegunungan tertinggi, daratan tinggi, dan gurun. Iklimnya iklim tropis, subtropis, kutub, dan gurun. Apakah ada yang mau bertanya? Ya, silakan untuk kelompok 4. Apa itu benua Asia? Julukan benua Asia adalah benua kuning. Julukan benua Asia adalah benua kuning. Ya, kelompok 2. Apa karakteristik iklim benua Asia? Karakteristik iklim benua Asia adalah memiliki berbagai iklim, termasuk tropis, subtropis, kutub, dan gurun. Apakah ada yang mau bertanya lagi? Ya, silakan kelompok 6. Kenapa benua Asia dijuluki benua kuning? Benua Asia dijuluki benua kuning karena warna kulit mayoritas penduduk Asia, khususnya dari ras Mongoloid, yang memiliki kulit kuning. Apakah ada yang mau bertanya lagi? Baiklah, terima kasih sudah mendengarkan hasil presentasi kami. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, terima kasih kelompok 1. Nah, kemudian dilanjut dengan kelompok 4. Tepuk tangan untuk kelompok 4.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Baiklah, saya akan memaparkan hasil diskusi kelompok kami, yaitu kelompok 4. Benua Antartika adalah benua yang merupakan zona bebas karena tidak terkait kepemilihan oleh negara manapun. Kondisi geografis Kutub Selatan lebih ekstrim dan di Kutub Utara Arktik. Karenanya wilayah ini tidak dihuni manusia, kecuali beberapa stasiun yang digunakan untuk peneliti. Apakah ada yang mau bertanya? Ya, silakan untuk kelompok 2. Kenapa benua Antartika dijuluki benua abu-abu? Karena diambil dari kondisi ekstrimnya di mana hampir seluruh permukaan di benua ini ditutupi es. Apakah masih ada yang mau bertanya? Ya, silakan kelompok 1. Kenapa di benua Antartika tidak ada orang tinggal? Karena kondisi lingkungan ekstrim dan benua Antartika dikelilingi oleh Samudra Selatan yang mempersulit transportasi laut dan udara. Apakah masih ada? Baiklah, kalau tidak ada yang mau bertanya lagi, kami akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Selanjutnya kelompok 6 untuk memaparkan hasil kelompok diskusi kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 6 akan memaparkan hasil diskusi kelompok kami. Benua Australia terletak di sebelah selatan Asia. Perbatasan sebelah timur berbatasan dengan Samudra Pasifik, Laut Tasman dan Laut Koral. Perbatasan sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Antartika dan Samudra Hindia. Perbatasan sebelah barat berbatasan dengan Samudra Hindia dan Laut Timur. Perbatasan sebelah utara berbatasan dengan Laut Timur, Laut Arafura, Selat Torres dan benua Asia. Ciri khasnya, kanguru koala, iklimnya iklim tropis, utara iklim subtropis di sebagian besar, wilayah tengah dan selatan serta iklim sedang di bagian selatan. Ada pertanyaan? Ya, silakan untuk kelompok 5. Apa julukan? Kenapa Australia tidak ada benua bagian, hanya negara bagian? Karena merupakan negara persemakmuran dengan satu negara inti dengan sistem pemerintahan federal. Australia memiliki 6 negara bagian dan 10 wilayah teritorial. Ada pertanyaan? Ya, silakan kelompok 4. Kenapa benua Australia dijuluki benua hijau? Karena benua ini banyaknya hutan dan padang rumput yang membuat Australia terlihat hijau. Apakah masih ada pertanyaan? Demikian, kalau tidak ada lagi pertanyaan, kami terima kasih. Ya, terima kasih juga dari kelompok 6. Tepuk tangan, kelompok 6. Ya, sekarang masih ada 3 kelompok. Kelompok 5 sudah menentukan diri siap memaparkan hasil diskusinya. Silakan.
terletak barat Laut Asia. Perbatasan sebelah timur berbatasan benua Asia. Sebelah selatan berbatasan Laut Tengah. Sebelah barat berbatasan Samudra Atlantik. Sebelah utara berbatasan Samudra Arktik. Ciri-ciri khasnya Menara Eiffel, singa, bunga iris dan lili. Iklimnya ada iklim kontinental, iklim laut, samudra, iklim Mediterania, dan iklim subarktik atau tundra. Ada pertanyaan? Ya silakan kelompok 1 dulu. Kenapa benua Eropa dijuluki benua biru? Karena penduduknya mayoritas memiliki mata berwarna biru cerah. Ada lagi kelompok ya tadi ya. Silakan. Kenapa di Eropa dingin? Di Eropa dingin karena Eropa terletak di luar wilayah tropis dan memiliki iklim kontinental, Mediterania, lautan, tundra, serta iklim pegunungan. Ya. Kelompok 3. Apa julukan benua Eropa? Julukan benua Eropa adalah benua biru. Masih ada pertanyaan? Sekian dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 5. Selanjutnya kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan memaparkan hasil diskusi kelompok kami. Benua Amerika terletak di antara Samudra Pasifik dan Samudra Atlantik. Perbatasan sebelah timur perbatasan, sebelah barat perbatasan, sebelah utara perbatasan, dan sebelah selatan. Luasnya sebagian benua terbesar kedua di dunia. Pembagiannya menjadi 3 wilayah utama, utara, tengah, dan selatan. Tentang alam yang sangat beragam, pegunungan, lembah, sungai Amazon, gurun, dan lain-lain, serta keberagaman struktur geologis unik seperti terusan Panama dan negara Grand Canyon. Iklim benua Amerika. Iklim kutub di bagian utara yang sangat dingin. Iklim tropis di Amerika Tengah dan sebagai Amerika Selatan yang panas dan lembab. Hingga iklim kontinental dengan 4 musim di wilayah lain, seperti Amerika Serikat. Terdapat juga iklim gurun di wilayah barat dan iklim gurun di kawasan di balik pegunungan. Apakah ada pertanyaan? Ya, saya kasih ke kelompok 3 ya. Silakan 3. Kenapa benua Amerika dijuluki benua merah? Karena warna tanah yang merah banyak ditemukan di benua ini. Kelompok ya, kelompok 5. Apa julukan benua Amerika? Julukan benua Amerika benua merah. Masih ada ya, kelompok 1. Hutan Amazon terdapat di negara mana? Hutan Amazon terdapat di negara Brazil. Masih ada yang mau bertanya? Sekian
Terima kasih. Kembali untuk kelompok 2 sudah presentasikan. Tepuk tangan. Ya. Yang masih belum mempresentasikan atau belum memaparkan hasil diskusinya itu kelompok 3. Silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Benua Afrika terletak di antara Samudra Atlantik di sebelah barat dan Samudra Hindia di sebelah timur, serta berbatasan dengan benua Eropa dan Laut Mediterania di utara. Ciri khasnya gurun Sahara, Sungai Nil, gajah, singa, badak, jerapah, zebra, dan kerbau. Iklimnya tropis, subtropis, gurun Mediterania, dan pegunungan. Apakah ada yang mau bertanya? Ya, silakan kelompok 6. Apa julukan benua Afrika? Julukan benua Afrika adalah benua hitam. Kelompok 2. Kenapa benua Afrika dijuluki benua hitam? Sebutan benua hitam karena disebabkan suku asli benua ini mempunyai kulit yang berwarna hitam. Silakan. Ya, kelompok 5. Kenapa benua Afrika panas? Karena benua Afrika memiliki iklim yang dipengaruhi faktor letak astronomis, kondisi fisik wilayah, dan keberadaan gurun. Apakah masih ada pertanyaan? Kalau tidak ada, sekian presentasi dari kelompok kami. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya. Dengan begitu semangatnya ya dalam memaparkan hasil diskusinya pada kesempatan ini, alhamdulillah semuanya sudah melaksanakan kegiatan yaitu kelompoknya ya. Kemudian Bapak mengharapkan kalian untuk menulis ya refleksi pembelajaran pada hari ini ya. Silakan untuk mengukur sampai di mana penguasaan kalian tentang materi. Silakan ditulisnya. Nah, selanjutnya Bapak akan bagikan
KPD mandiri ya, tugas mandiri. Ini juga untuk mengukur sampai di mana kemampuan kalian untuk menguasai materi yang sudah kita pelajari pada hari ini. Langsung tugas dirinya. Ya. Ya, sudah. Untuk selanjutnya ya untuk Bapak akan mengajukan ya pertanyaan refleksi yaitu benua mana yang paling kalian sukai? Ya silakan catat. Eropa, terus ya Antartika. Ya kemudian Antartika. Afrika. Australia. Ya. Jadi berbeda-beda, ada yang sama, ada yang enggak, itu yang paling disukai ya. Kemudian apa pelajaran yang kamu dapat dari mengenal benua-benua lain? Ya, tentang benua itu. Pelajaran yang saya dapat adalah bahwa setiap benua memiliki budaya dan karakter alam yang unik. Ya, tepuk tangan untuk Zahra. Kamu? Pelajaran yang saya dapat adalah bahwa setiap benua memiliki budaya karakter alam yang unik. Ya, sama ya. Berarti
pendapatnya sudah merekam ya, tentang apa yang dipelajari ya, yang dipelajari itu yang didapati ya. Nah, kemudian yaitu menulis, tugas kalian itu menulis daripada refleksi pribadi ya, refleksi pribadi. Silakan ya. Yang sudah selesai refleksi pribadinya silakan dikumpul ke depan. Langsung kumpul ke depan yang sudah selesai. Baik, sudah semua? Ya, sudah. Kita lanjut kegiatan speaking ya. Speaking. Ini ke speaking tentang 3B. Apa 3B? Iya, botak, batik, batuk atau botak, batuk, batik, boleh bolak-balik ya. Sudah siap? Ya. Kalau botak pegang ini ya, kalau batik pegang ini, kalau batuk pegang mulut ya. Botak, batik, batuk, batuk, batik, botak, batuk, batuk, batik, batik, batuk, botak, batik, batuk, batuk ya. Keren. Alhamdulillah ya, ada yang konsentrasinya tadi sesuai dengan fokus awalnya, konsentrasinya ada yang disebut itu dia langsung sesuai dengan gerakannya. Tapi ada yang apa itu enggak konsentrasi, disebut botak dia pegang mulut, disebut mulut apa itu batuk pegang kepala ya. Jadi itu enggak konsentrasi ya, masih perlu pemahaman konsentrasinya. Terus kita bersama-sama akan menyimpulkan daripada pembelajaran kita pada hari ini ya. Jadi kesimpulan dari pelajaran kita hari ini yaitu dunia memiliki 6 benua. Tadi kan 6 benua. Dari ke-6 benua ini tadi kita sudah sama-sama melihat dan mendengar daripada hasil presentasi daripada rekan-rekannya ya, rekan-rekan dari kelompok masing-masing. Ada benua Asia tadi, kemudian ada benua Afrika, benua Amerika, ada benua Eropa, ada benua Antartika, dan ada juga benua Australia. Dari ke-6 benua ini merupakan daratan yang membentang di atas muka bumi. Yang tadi sudah dijelaskan ya, yang mana dari ke-6 benua yang membentuk daratan yang sangat unik dan indah ya, yang bermacam perbedaannya. Kemudian setiap benua itu unik ya. Kenapa unik? Karena tadi juga kita sudah mendengar ya, dan sudah kita pelajari juga sebelumnya, setiap benua itu memiliki ciri khas keunikannya
Ya, yang paling unik itu yang tidak ada di yang dapat di suatu benua tapi tidak terdapat di benua lain, itu merupakan keunikan tersendiri. Ya, di keunikan itu yang perlu kita hargai, itu merupakan adalah ciptaan yang Maha Kuasa supaya dunia ini indah dengan beragam keunikan dari setiap benua, yang mana tiap benua itu adalah tempat hidup daripada makhluk, ya, tempat hidup daripada makhluk. Nah, kemudian menghargai daripada keragaman. Bagaimana menghargai keragaman? Nah, kita harus menghargai dan menjaga daripada keberagaman yang ada di seluruh daratan, karena itulah yang membuat bumi kita menjadi indah. Jadi kita harus menghormati keragamannya, menghargainya. Bagaimana cara menghargainya? Ya, kita jangan mengganggu, ya. Oh, ini kok yang aneh. Nah, berarti kita harus menghargainya, ya. Walaupun di benua kita tidak ada, ya kita jangan mengambil daripada ciri khas atau keunikan yang ada di negara lain, keragaman itu yang kita inikan, itu merupakan ciri khasnya, ya. Nah, kemudian Bapak memberikan umpan balik kepada kelompok yang sudah mengerjakan dengan maksimal, ya, daripada kelompoknya, yaitu sangat menghargai berbagai pihak, ya, berbagai setiap orang anggotanya yang sudah bekerja, ya, dengan konsentrasi yang cukup, ya, konsentrasi yang cukup, kemudian semangat berkreatif, berkolaborasi, ya, kemudian dengan baik. Jadi kalian bisa membuat yaitu proses kerja kelompok kelihatan menyenangkan, mengembirakan, ya, mengembirakan. Jadi cukup baiknya tuh. Terus juga Bapak memberikan apresiasi kepada setiap peserta yang mengerjakan tugas pribadinya atau disebut dengan tugas mandirinya yang begitu semangat, ya. Alhamdulillah, begitu pula untuk kelompoknya, ya. Yang kelompok saya sangat menghargai usaha kalian yang melakukan menyelesaikan tugasnya dengan tepat waktu, ya. Kemudian selanjutnya yaitu kita akan melaksanakan doa nanti, ya, doa bersama, karena pembelajaran kita sudah selesai, ya. Namun sebelum kita berdoa dan sebelum ditutup dengan salam, nantinya Bapak akan membacakan daripada salah satu, ya, yaitu refleksi mandirinya dan salah satu refleksi tentang pembelajarannya, ya. Ada yang menulis, hari ini saya belajar bahwa dunia itu luas dan beragam. Setiap benua memiliki keunikan yang membuatnya menjadi istimewa, ya. Ya, tepuk tangan untuk yang menulisnya. Kemudian untuk refleksi satu kalimat yang ditulis oleh rekannya, ya. Kalau tadinya ada 3 kalimat, ini 1 kalimat, yaitu pelajaran yang saya dapat adalah bahwa setiap benua memiliki budaya dan karakter alam yang unik.
Nah, ini adalah refleksi dari salah satu rekannya, tepuk tangan yang menulisnya ya. Jadi cukup bagus ya daripada refleksi masing-masingnya ya. Saya yakin yang lain juga hampir sama kalau memang itu memahami apa yang pelajaran hari ini kita pelajari. Saya yakin ya tidak akan kiranya jauh hasil refleksi yang kamu tulis ya, yang kamu tulis. Jadi mudah-mudahan untuk selanjutnya nanti kamu bisa menulis refleksinya pelajaran apapun ya, bukan hanya pelajaran IPAS atau berkaitan dengan benua, tidak hanya ini, tapi yang lainnya juga harus bisa ya, jangan hanya sebatas hari ini yang paham. Begitu pula dengan presentasi tadi ya, presentasi tadi. Jadi kita cukup mengingatkan kembali ya, kita akan bersama ya untuk daripada pelajaran kita, bagaimana doa ini akan direkanmu ya, rekamu. Ini pertama itu atau asli alhamdulillah itu ya diajarkan oleh Bapak seperti Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri inna lafi usri illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawasaw sadaqallahul 'azim. terima kasih telah menyelesaikan rangkaian dan rangkaian pelajaran kita pada hari ini. Sebelum Pak tutup pelajaran ini dengan mengucap salam, Bapak ya, agar kalian tetap belajar ya, tetap belajar, dan Bapak akhiri dengan kalimat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.